Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share untuk support kita lebih semangat lagi bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka kita bisa memisalkan. Yang pertama adalah kita misalkan X itu adalah menyatakan jumlah nilai asep sebelum ditambah nilai ujian berikutnya. Kemudian N menyatakan banyaknya ujian yang diikuti asep, termasuk ujian berikutnya. Maka kita bisa membuat persamaannya. Yang pertama adalah X ditambah dengan 94, lalu kita bagi dengan N. Hasilnya sama dengan 89. Kemudian persamaan yang kedua adalah X ditambah dengan 79. Lalu kita bagi N. Hasilnya sama dengan 86. Kita buat persamaan yang pertama menjadi X ditambah 94 sama dengan 89N. Kita buat X-nya menjadi 89N dikurang dengan 94. Kita substitusikan nilai X-nya ke persamaan yang kedua, maka akan menjadi 89N min 94. Lalu kita tambah dengan 79 sama dengan ini kita kali silang, hasilnya adalah 86N. 89N dikurang 86N, hasilnya adalah 3N. Dikurang dengan min 94 tambah 9, hasilnya adalah min 15 sama dengan 0. Maka nilai 3N sama dengan 15. N-nya sama dengan 15 dibagi 3, 5. Selanjutnya, maka banyaknya ujian yang telah diikuti oleh asep yaitu N dikurang dengan 1. Sehingga N-nya 5, kita kurang dengan 1 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah yang A. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah langkah pertama kita bisa membuat Y sama dengan 5 akar X-nya, kita cari nilai Y-nya terlebih dahulu. Maka untuk X sama dengan 1, kita masukkan saja ke persamaannya menjadi Y sama dengan 5 dikali dengan akar 1, hasilnya sama dengan 5. Kemudian kita harus mencari nilai gradiennya. Gradiennya bisa kita tentukan dengan menggunakan turunan, maka M sama dengan Y aksennya adalah sebesar 5 dibagi dengan 2 akar X sama dengan 5 per 2 akar. X-nya kita masukkan nilainya adalah 1, sehingga nilai gradiennya adalah sebesar 5 per 2. Selanjutnya, kita bisa mencari persamaan garisnya terlebih dahulu, dengan menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali dengan X dikurang dengan X1. Maka persamaan garisnya adalah Y min Y1-nya adalah sebesar 5 sama dengan 5 per 2. Lalu kita kali dengan X dikurang X1-nya adalah sebesar 1. Maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan 5 per 2X. Ini kita kalikan ke dalam. Kemudian 5 per 2 dikali dengan negatif 1, hasilnya adalah negatif 5 per 2. Lalu kita tambah dengan 5. Selanjutnya, pertanyaannya adalah Fx akan memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y artinya nilai X-nya sama dengan 0. Kita substitusikan saja nilai X-nya sama dengan 0. Maka hasilnya sama dengan Y sama dengan 5 per 2 dikali dengan 0. Kemudian kita kurang dengan 5 per 2. Lalu kita tambah dengan 5. Ini kita coret saja, maka hasilnya sama dengan 5 per 2. Sehingga titik potong pada sumbu Y adalah sebesar 0,5 per 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kita bisa melihat yang bisa difaktorkan adalah bentuk pembilangnya, yaitu X kuadrat min 4X ditambah 3. Faktornya adalah
X min 1, kemudian kita kali dengan X dikurang 3, lalu penyebutnya tidak bisa difaktorkan. Jika penyebut tidak bisa difaktorkan, maka kita harus mencari nilai dari diskriminannya terlebih dahulu. Nilai diskriminannya D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 1 kuadrat min 4 dikali dengan min 1, lalu kita kali lagi dengan min 1, hasilnya sama dengan 1 dikurang dengan 4 sama dengan negatif 3. Kemudian kita bisa melihat juga nilai A-nya yaitu sama dengan min 1, maka nilai A-nya adalah kurang dari 0 dan D-nya juga kurang dari 0. Jika A kurang dari 0 dan D kurang dari 0, maka ini disebut dengan definite negatif. Karena definite negatif, maka akan mengubah tanda nantinya. Ini kita buat dulu kurang dari sama dengan 0, sehingga penyelesaiannya adalah X dikurang 1, lalu kita kali dengan X dikurang 3, kemudian tandanya berubah menjadi lebih besar sama dengan 0. Dan persamaan min X kuadrat ditambah X dikurang 1 tidak usah diperdulikan, karena dia adalah definite negatif. Selanjutnya, kita cari pembuat 0 dari X min 1 dan X min 3, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Selanjutnya kita buat garis bilangannya, yaitu di sini 1, kemudian di sini 3. Lalu kita uji tanda dengan memasukkan nilai X sama dengan 0, daerah 0 ada di sini. Maka hasil dari X sama dengan 0 kita masukkan, nilainya adalah negatif 1, lalu kita kali dengan negatif 3, hasilnya sama dengan 3. Sehingga daerah 0 adalah daerah positif. Selanjutnya daerah setelah 0, maka di sini di tengah adalah daerah negatif, lalu daerah sebelah kanan 3 daerah positif. Sehingga karena ini lebih besar sama dengan 0, pertidaksamaannya, maka kita ambil daerah yang positif. Sehingga jawabannya adalah X kurang dari, kita lihat di sini ada pakai tanda sama dengan, maka ini bulatannya bulatan penuh, ini juga sama bulatan penuh, mengindikasikan bahwa nilai X sama dengan 1 dan 3 masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan 1 atau X lebih besar sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kita bisa mencari kemungkinannya terlebih dahulu. Kemungkinan yang pertama adalah Roni dan Emas masuk bersama dan Roni keluar pertama, dan disusul kemudian Emas. Maka untuk kejadian tersebut, kita bisa menggunakan tabelnya, yaitu yang pertama, jika mereka masuk secara bersamaan, maka kemungkinannya adalah sebesar 10. Kemudian, jika Roni keluar pertama dan kemudian disusul oleh Emas, maka ini kemungkinan Roni adalah sebesar 10. Lalu disusul oleh Emas, maka banyak cara Emas memilih yaitu sebesar 9. Maka banyaknya kejadiannya atau banyaknya cara yaitu tinggal kita kalikan saja. 10 kali 10 dikali 9 hasilnya adalah 900. Kemudian untuk yang kedua, kondisinya adalah jika Roni dan Emas masuk bersama dan Emas keluar pertama dan kemudian disusul oleh Roni. Maka bisa kita buat tabelnya menjadi jika mereka masuk secara bersama maka ini adalah banyak caranya 10. Kemudian jika Emas keluar pertama kemungkinan pilihan pintunya adalah juga 10. Lalu kemudian karena Emas sudah keluar maka untuk Roni hanya bisa memilih 9 pintu. Jadi sama dengan yang di atas. Hasilnya tinggal kita kalikan yaitu 10 kali 10 kali 9 nilainya adalah 900. Sehingga banyak total kejadian adalah sebesar tinggal kita tambahkan 900 tambah 900
Nilainya adalah 1800. Jadi jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.